peta 2 dimensi. Gini kan? Sengaja saya pukul biar tahu, berarti dia 2 dimensi. Kalau globe berarti 3 dimensi. Kalau globe bukan peta. Permasalahannya adalah Anda kan tinggal di bumi nih. Bumi itu kan lengkung. Mau digambar datar. Sama kayak Anda bola plastik. Bola yang ditendang itu. Di plastik dibagi 2 atau dibagi 3. Dibagi 4. Bagi 2 atau bagi 4. Anda paksa datar, pecah atau tidak? Bukan pecah ya, apa itu? Nggak mau lah dia ya. Digunting dulu baru mau datar. Itu permasalahan dari membuat peta. Tapi kalau membuat peta Polsri tidak perlu kayak gitu karena wilayahnya lingkupnya kecil. Jadi dianggap bumi itu rata. Makanya ilmu ukur tanah itu jika luasnya 37 km kali 37 km masih bumi dianggap datar. Gitu ceritanya. Jadi peta itu adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan dalam bidang datar. Dengan skala dan proyeksi tertentu. Nadira mana? Nadira? Hah? WJJD. WJJD. Jono. Bisa ulangi? Peta itu adalah gambaran dari permukaan bidang datar dengan skala dan proyeksi tertentu. Permukaan apa? Permukaan bumi. Bumi. Kamu tulis di sana bumi. Objeknya kan bumi. Jadi permukaan bumi. Jelas? Ada mau tanyain sampai sini? Ada mau tanya sampai sini? Sudah ya? Oke. Ini bahasa Inggrisnya. Jadi saya dulu kalau kuliah dosennya pakai bahasa Inggris semua nah. Jadi yang saya jelasin ke Anda adalah yang sudah Indonesia. Ini adalah proyeksi peta. Anda bisa baca sendiri nanti di slide saya. Yang ini adalah bentuk bumi, model bumi. Lihat ada bumi di sana. Bentuk bumi itu aslinya keriting. Iya kan? Yang nomor 2, jika air lautnya dikeringkan, namanya geoid. Karena bumi itu banyaknya lingkupnya adalah banyak air laut, gitu maksud saya. Jadi kalau kosong air lautnya kayak gitu bentuknya. Nah, namanya geoid ya. Jadi habis ini Anda paham namanya geoid. Nah, untuk menjadikan bentuk geoid itu bentuk sebenarnya menjadi datar, itu diubah lagi modelnya menjadi elipsoid. Biar apa? Biar mudah menghitung rumus matematisnya. Karena saya tadi bilang, kalau rumah Anda, rumah orang tua Anda itu persegi panjang, kan nggak mau tuh jadi trapesium. Rumusnya di sana semua. Jadi di lapangan sudut rumah Anda 90 derajat, di kertas 90 derajat. Panjangnya 14 meter di lapangan rumah Anda, di kertas 14 meter juga, pakai skala. Jadi mindahin gambaran di bumi itu dipindahin ke kertas. Itu maksud membuat peta. Untuk apa kayak gitu? Ya mungkin ada orang yang cari duit dengan cara gitu. Cari rezeki dengan cara gitu, cari ilmu pengetahuan atau cari penelitian dengan cara gitu. Jelas yang ini? Ada yang mau ditanyain? Ini hanya awal ya, biar Anda nggak kayak bayi disuapin 3 piring. Jadi saya ngajarnya dari dasar banget. Ini tidak usah. Ini yang saya bilang tadi, didatarkan itu pecah, ya. Ada perubahan atau distorsi. Jarak, yang saya bilang tadi jarak 14 meter di rumah Anda, 14 meter di kertas.
tetap rumah Anda, tetap. Terus ada sudutnya juga tidak berubah. Sudut di lapangan misalkan 60 derajat, di kertas nanti digambar 60 derajat juga. Dan luasnya tidak berubah. Bisa berubah dikit-dikit ya. Tergantung cara ngukurnya pakai apa. Yang ini bisa dilihat, gambarnya jelas. Yang sana itu garis konturnya aja. Yang sebelah sini adalah ceplakan garis konturnya, citranya. Bisa paham dua itu maksudnya? Sepele nak, tapi nanti saya jelasin. Gambarnya sama dua-duanya. Gambarin rumah, jalan gitu. Satu bentuknya vektor, yang satu bentuknya raster. Yang vektor itu yang garis. Garis itu panjang, titik-titik, berupa garis jelas. Tapi kalau raster itu berupa citra satelitnya, citranya. Foto Anda itu termasuk raster. Ya. Oke, sekarang yang ini. Enam peta ini mana yang bagus menurut Anda? Fokusnya pada garis merah. Silakan dilihat dulu. Baca skalanya berapa? Skala besar itu angkanya tidak besar, tapi skala besar gambarnya detail. Ingat? Namanya skala besar, angkanya tidak besar, tapi gambarnya detail dan besar. Jadi skala besar, gambarnya besar. Ingat yang itu aja. Skala kecil berarti objek di sana kecil-kecil. Jadi menurut Anda yang gambar nomor 3 yang paling bawah kira-kira bagus atau tidak? Bagus nah. Kalau Anda di Denmark, Anda mau lihat posisi kota-kota lain, Anda perlu yang ini, bukan yang itu. Orang teknik sipil perlunya yang nomor 1 atas. Dia kan butuh peta jalan. Dia mau tahu lebar jalannya berapa, kanan kirinya bahu jalannya berapa senti, berapa digambar gitu. Itu namanya peta skala besar. Yang ini skala kecil. Skala kecil itu berarti angkanya banyak. Tahu bedanya ya skala besar skala kecil? Ada mau tanyain sampai sini? Biasanya kalau ada gambar sama ada angka, biasanya mahasiswa itu paham sendiri. Makanya enak ngajar mahasiswa. Nah ya. Terus yang ini. Ini perlu Anda ketahui bahwa suatu peta itu ada judulnya. Ya, judul peta, jenis peta. Misalkan peta, ya judulnya misalkan peta administrasi Kota Palembang. Lokasinya sebutkan di mana di situ. Legendanya dibuat. Legenda itu adalah pembuat peta itu mau menyampaikan komunikasi peta yang saya buat ini apa sih gitu. Itu suatu komunikasi. Anda cuman lihat warna, Anda paham. Anda lihat ketebalan garis, Anda paham. Warna biru di laut, paham? Dari yang navy, dari yang muda-muda, itu tergantung dari kedalaman laut. Garis tebal, garis jalan gitu ya, biasanya ada di jalan. Bentuk objek bumi jalan digambarkan dengan garis tebalnya gimana, jalan, tapi nggak tahu ya, jalan tikus mungkin lebih tipis lagi ya. Tikus kok ada jalan. Dah, ini ada namanya metadata. Metadata itu asal sejarah peta itu dari mana gitu. Pernah nggak lihat waktu Anda SD atau SMP ada nggak peta di belakang kelas Anda itu? Bisa dipegang? Bisa Anda pegang? Jika ada peta Indonesia itu namanya RBI,
rupa bumi Indonesia. Itu peta analog karena Anda bisa pegang. Tapi kalau peta digital itu namanya peta digital dengan software, pakai touchscreen, itu tidak bisa dipegang langsung kayak peta analog tadi, kecuali dia di print out. Nah ya, terus yang penting adalah ada absis dan ordinat. Sekarang saya tanya, yang ordinat itu X atau Y? Ordinat Y. Kalau kebalik-balik, Anda satu aja pikirnya, ordinat itu Y, berarti yang absis X. Jangan dua-duanya Anda ambil semua, nanti Anda bingung. Ada kan yang kayak gitu? Jadi satu aja, ordinat Y dalam pikiran Anda, ordinat Y, berarti absis itu X. Ada lagi? Yang terakhir adalah skala. Harus ada skala. Bentuk skalanya terserah, yang penting ada skalanya. Bisa ngitung skala? Bisa? Nanti saya cobalah kapan-kapan lah ya. Nah, ada mau tanyain sampai sini? Ini 3 menit lagi ya. Oke. Sekarang ada contoh peta